Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin, wali kelas 4 di SD Negeri 012 Sungai Kunjang, Samarinda, mengucapkan selamat kepada siswa dan siswi yang telah berhasil naik kelas ke kelas 4. Terus semangat belajar walaupun dari rumah. Adapun materi pelajaran yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Materi pelajaran yang akan saya sampaikan pada hari ini yang pertama, keberagaman budaya bangsaku. Yang kedua, gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Yang ketiga, keragaman budaya daerah. Yang keempat, bunyi. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Indonesia memiliki suku yang beraneka ragam sekali. Seperti yang kita ketahui, misalkan di daerah kita sendiri, Kalimantan Timur, ada suku Kutai, suku Dayak, suku Banjar, suku Pasir, dan suku Tidung, dan masih banyak suku-suku yang lainnya yang tersebar di seluruh pelosok di Indonesia. Setiap suku tersebut memiliki kebudayaan yang tentunya berbeda, memiliki warna kulit yang berbeda, memiliki agama yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut bukan berarti bahwa bangsa Indonesia tidak dapat hidup rukun. Kita sebagai seorang yang baik harus bisa hidup rukun dengan cara saling toleransi, saling menghormati, untuk menjaga agar persatuan dan kesatuan kita tetap ada. Lalu, Indonesia sendiri memiliki semboyan yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini anak-anak bisa kalian lihat berada di dalam simbol burung Garuda, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang artinya bahwa memang warga negara Indonesia ini setiap daerahnya memiliki perbedaan yang sangat kental. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, berbeda warna kulit, berbeda agama, berbeda adat istiadat, tetapi harus kita ingat bahwa kita tetap satu, yaitu warga negara Indonesia. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan dalam paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama sebagai dasar dalam mengembangkan paragraf, dan kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan pernyataan pada sebuah paragraf. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis dari gagasan pokok. Sebenarnya, gagasan pokok terdiri dari cukup banyak jenisnya. Namun, khusus untuk kelas 4, kita hanya akan belajar 3 jenis gagasan pokok saja. Yang pertama, gagasan pokok deduktif, yaitu gagasan pokok yang berada di awal paragraf. Yang kedua, gagasan pokok induktif, yaitu gagasan pokok yang berada di akhir paragraf. Dan gagasan pokok campuran, yaitu gagasan pokok yang berada di awal dan akhir paragraf. Agar anak-anak Bapak bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas, Bapak akan memberikan sebuah contoh. Contoh yang pertama adalah contoh dari gagasan pokok deduktif. Bisa kalian lihat di layar terdapat sebuah paragraf yang mana Bapak beri warna
merah dan biru. Untuk kalimat yang berwarna merah, keseluruhannya tersebut itu disebut dengan kalimat utama. Dari kata pendidikan sampai dengan disiplin itu disebut dengan kalimat utama. Lalu untuk kalimat yang berwarna merah dan Bapak beri garis di bawahnya itu disebut dengan gagasan pokok. Lalu kalimat yang berwarna biru disebut dengan kalimat penjelas yang memberikan penjelasan atas kalimat utama yang di atasnya. Lalu contoh selanjutnya, contoh dari gagasan pokok induktif, yang mana gagasan pokoknya terdapat di akhir dari paragraf. Seperti yang kalian lihat, inti dari paragraf yang dibahas di paragraf tersebut terdapat di akhir, yaitu dari kata untuk itu sampai dengan COVID-19 ini. Sedangkan kalimat atasnya yang berwarna biru dari kata penggunaan sampai dengan virus itu merupakan kalimat penjelas. Untuk itu, kata untuk itu sampai dengan pemerintah itulah yang disebut dengan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Lalu contoh selanjutnya, gagasan pokok campuran. Bisa kalian lihat sendiri seperti yang Bapak tandai warna merah tersebut. Di bagian atas dan bawah itu merupakan kalimat utama dan gagasan pokoknya berada di atas dan bawah, sedangkan kalimat penjelasnya berada di tengah-tengah. Itulah yang dimaksud dengan gagasan pokok campuran. Di bagian awal dan di bagian akhir terdapat gagasan pokok dan kalimat utamanya. Lalu kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu keragaman budaya daerah. Ada banyak sekali keberagaman yang terdapat di negara kita. Untuk kali ini kita akan membahas setidaknya ada 6 keragaman budaya yang membuat kita warga negara Indonesia memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Yang pertama, bahasa. Setiap suku memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Yang kedua, rumah adat. Setiap suku memiliki bentuk rumah adat yang khas. Seperti yang kalian ketahui, setiap suku memiliki bentuk rumah adatnya sendiri yang mereka anggap hal itulah yang sesuai atau cocok dengan adat istiadat mereka. Yang ketiga, upacara adat. Ada banyak sekali prosesi acara adat yang dimiliki masing-masing suku. Misalkan suku yang ada di Kalimantan, sebut saja suku Kutai. Sangat terkenal sekali upacara adat yang dimiliki oleh suku tersebut adalah Erau yang setiap tahun dilaksanakan. Lalu selanjutnya adalah pakaian adat. Hampir seluruh daerah di Indonesia mempunyai pakaian adat yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan, bahkan bentuknya pun sangat berbeda jauh. Lalu selanjutnya, senjata tradisional. Bentuk senjata biasanya yang dimiliki oleh suku-suku tersebut menyesuaikan dengan adat yang dimiliki oleh suku tersebut. Misalkan kita tarik kesimpulan saja. Misalkan ada suku Dayak. Suku Dayak memiliki senjata tradisional yaitu mandau. Sangat berbeda sekali dengan misalkan kita ambil contoh dengan suku Madura yang memiliki senjata tradisional berupa celurit ataupun arit. Lalu keragaman budaya yang terakhir adalah kesenian. Setiap masing-masing suku memiliki tarian tradisionalnya masing-masing, seni musiknya masing-masing, pertunjukan, lagu daerah, dan cerita rakyat legendanya pun masing-masing. Lalu materi yang terakhir, bunyi. Apa sih yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi bisa kita katakan mengapa ada bunyi? Karena benda tersebut bergetar. Misalkan kita ambil contoh, mengapa kita bisa berbicara?
Karena di leher kita terdapat sebuah pita suara yang mana pita suara tersebut bergetar sehingga bisa mengeluarkan suara ketika kalian berbicara. Lalu yang selanjutnya ada faktor yang menyebabkan besar dan kecilnya bunyi. Yang pertama, jarak sumber bunyi terhadap penerima. Misalkan sumber bunyi itu jauh, maka suara yang kita terima atau suara yang kita dengar pun akan semakin kecil atau pelan. Tapi apabila bunyi tersebut berdekatan dengan kita, maka bunyi yang terdengar akan lebih nyaring. Yang kedua, kuat atau lemahnya getaran. Semakin kuat suatu getaran, maka akan semakin kuat pula bunyi yang terdengar, atau semakin lemah getaran yang dihasilkan, maka akan semakin pelan juga bunyi yang terdengar. Yang ketiga, energi yang menggerakkan benda. Misalkan contoh, kalian memukul sebuah meja, kalian pukul dengan sangat pelan, tentu bunyi yang akan keluar sangat pelan. Tetapi apabila kalian memukul meja dengan cukup kuat, maka bunyi yang akan terdengar akan semakin kuat. Yang keempat, jenis benda yang bergetar. Misalkan contoh, kalian memukul benda yang terbuat dari logam, tentu akan terdengar sangat nyaring bila dibandingkan ketika kalian memukul sebuah benda yang berbahan kayu. Itulah materi pelajaran yang saya sampaikan hari ini. Semoga kalian memahami, terus semangat belajarnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan hubungi Bapak baik secara chat ataupun telepon. Insya Allah akan Bapak jawab secepatnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.